Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Darmawan di channel Andi Darmawan. Kita masih di series pengantar elektronika dan instrumentasi, dan kita kali ini akan ke episode ke-10 yang akan membahas seputar mikroprosesor. Mikroprosesor dan mikrocontroller. Ya, dua ini hal yang berbeda. Kita akan membahas dua ini, mungkin nanti bisa membuat teman-teman yang melihat bisa mengerti apa sih bedanya mikroprosesor dan mikrocontroller. Teman-teman mungkin biasa dengar mikroprosesor itu di komputer ya, ada prosesor. Dulu tuh zaman saya kecil tuh ada prosesor Intel Pentium. Itu udah keren banget tuh, Intel Pentium. Ada Intel Pentium 1, Intel Pentium MMX. Ada itu untuk multimedia dulu zaman dulu ya. Terus ada Intel Pentium 2, Intel Pentium 3, terus Intel Pentium 4. Terus ada berubah jadi Intel Core 2 Duo, dulu ada Intel Core 2 Duo. Terus tinggi itu ada sekarang i9. Yang membedakan masing-masing adalah nanti generasinya, semakin tahun biasanya setiap tahun tuh akan naik generasinya satu level. Karena mungkin yang paling baru tuh di generasi ke-10 semuanya untuk Core i3 sampai seterusnya. Dan tapi itu juga perlu diperhatikan, ada biasanya ada banyak versi, ada versi yang ultrabook, ada juga versi yang untuk game, untuk yang high processing. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan seputar mikroprosesor ya. Tadi itu ada cerita seputar Microsoft prosesor Intel ya, tadi dari zaman Intel Pentium tadi. Nah, Intel juga selain di Pentium selain di komputer juga pernah masuk ke wilayah, ke ranah handphone. Dulu ada beberapa brand handphone yang memanfaatkan Intel, arsitektur Intel, cuman sekarang kayaknya mereka sudah nggak akan main di mobile lagi atau di handphone lagi, mereka akan banyak main di sini. Dan Intel juga sempat membuat ada Intel membuat bentuk mikroprosesor, nggak hanya mikroprosesor, mikrocontroller juga mereka sempat buat Intel Galileo ya, kalau nggak salah. Itu antara mikrocontroller atau mikroprosesor ya, itu Intel Galileo, saya lupa. Nah, selain Intel juga ada merek lain yang untuk bermain di PC, itu namanya AMD. Nah, AMD ini dari zaman dulu juga dia menjadi pesaing kuat dari Intel. Dan Intel itu buatan Amerika ya, maupun fabrikasinya mungkin tidak di Amerika, tapi yang jelas dia basisnya dari Amerika. Dan AMD itu basisnya di Taiwan ya. Dan AMD itu sudah lama menjadi pesaing berat prosesor untuk Intel. Dan sekarang AMD pun sudah memasukkan Radeon ya. Dulu punyanya ATI Radeon, sekarang masuk ke AMD. Dan di AMD ini juga dia mensupport untuk GPU-nya. Jadi GPU-nya sekarang ada AMD Radeon. Dan AMD sendiri punya kelas yang tingginya, yang tadi itu ada Intel tuh i7 ya. Nah, di AMD itu namanya AMD Ryzen. Itu untuk high class, kelas tingginya. Nah, selanjutnya ada juga ARM. ARM ini adalah mikroprosesor yang memang didesain untuk embedded system. Nah, embedded system itu apa? Sistem tertanam, sistem yang dia bukan seperti komputer ya. Dia biasanya single board. Biasanya bisa untuk single board komputer SBC atau ke handphone, smartphone, karena smartphone itu pada dasarnya seperti SBC. SBC ini adalah single board komputer ya. SBC adalah single board komputer. Nah, ARM ini biasanya dipasang di sini. Arsitektur ARM ini sendiri juga tadi di handphone dan di komputer yang baru-baru itu ada seri M1 ya, M1-nya punyanya Mac kalau tidak salah. Mac Apple itu sudah menggunakan ARM untuk prosesor MacBook Pro apa ya kalau nggak salah.
Dan itu ARM itu dia terkenal dengan hemat daya ya. Kalau tadi Intel tuh ada Intel Ultra dan Intel yang high performance ya. Intel Ultra itu untuk hemat daya dan high performance untuk yang kecepatan tinggi. Namun Intel itu kan tadi untuk di PC. Nah, ARM ini bisa untuk SBC maupun di smartphone atau ke embedded system lainnya. TV juga sekarang sudah pakai ARM, Smart TV itu sudah pakai ARM. Terus juga arsitektur ARM ini sendiri juga dipakai di speaker. Ada speaker kayak Alexa, speaker cerdas, terus ada Google Now. Ada juga yang punya Indonesia ini ada namanya Widya Wicara ya. Itu basisnya kebetulan di Jogja. Nah, ini basisnya dia menggunakan ARM. ARM sendiri punya pabrikan, itu ada yang terkenal tuh ada Qualcomm, terus ada juga MediaTek, terus ada satu lagi yang punyanya Samsung, Exynos. Dan satu lagi punyanya si Apple itu saya lupa seri A apa gitu ya, punyanya Apple, punyanya yang biasa dipakai di iPhone dan iPad. Kalau di Samsung tuh ada Exynos, terus ada juga Samsung kadang juga menggunakan Qualcomm, dan ada yang untuk brand-brand lain juga ada yang menggunakan MediaTek. Nah, pengertiannya sendiri kita dari tadi sudah cerita tentang brandnya atau tentang arsitekturnya. Sekarang kita akan cerita tentang pengertiannya. Oke, mikroprosesor sendiri adalah sebuah chip IC atau sirkuit terintegrasi ya. Chip IC itu IC singkatan dari integrated circuit. Circuit integrasi yang menggabungkan fungsi inti dari unit pemesan pusat CPU atau Central Processing Unit komputer. Chip IC yang dalam bahasa Inggris tulis sebagai mikroprosesor ini merupakan perangkat multiguna yang dapat diprogram untuk menerima data digital sebagai masukannya, terus memprosesnya sesuai dengan instruksi yang tersimpan dalam memorinya dan memberikan hasilnya sebagai output. Jadi dia memang multiguna. Seperti teman-teman tahu, mikroprosesor bisa dipakai untuk macam-macam. Tadi sudah saya cerita, bisa di SBC, di handphone, di smart TV, di pembersih pembersih vacuum cleaner, robot vacuum cleaner, juga di drone, terus di banyak hal. Masuk mesin cuci juga, mesin cuci smart yang pintar juga seperti itu. Oke, sekarang kita akan fokus di Intel. Tadi sudah di depan kita sudah cerita panjang ya. Intel ini merupakan chip prosesor yang paling universal, paling banyak digunakan untuk PC ya. Dan pengembangannya sekarang sudah memasuki generasi ke-10 untuk seri i3, i5, i7 ya. Kok i9 enggak? Belum. Nah, untuk yang sebelumnya lagi dia sudah dari Intel 386, 486 dan seterusnya yang dia itu sebelum ke Pentium ya. Nah, Intel sendiri juga punya namanya Project Athena pada tahun 2019 yang targetnya adalah speknya ini laptop innovation rooted in human understanding. Dia ready to go before you are. Dia dapat standby atau lucid sleep menggunakan login, menggunakan fingerprint atau face recognition. Wake up from sleep kurang dari 1 detik, tek gitu. Jadi dia sudah siap kerja sebelum kita aja sendiri belum siap gitu loh. Terus performance responsive untuk Core i5 dan Core 7, consistent responsive on battery response ya. Terus dapat mendukung 8 GB DRAM dual channel mode, lebih dari 8 GB. NVMe SSD yang didukung bisa lebih dari 25
6 ada option Intel Optane. Dia punya adaptive intelligence yang far field voice services, Konfino AI on PC, dan Windows ML support. Dia tidak perlu takut sama baterai life ya, karena dia bisa menghemat baterai, bisa lebih dari 16 jam local video playback target, 9 jam untuk real wireless web browsing, cas hanya 4 jam untuk baterai di bawah charge to 4 hours of baterai. Jadi bisa dicas untuk penggunaan baterai selama 4 jam di bawah yang waktunya hanya di bawah 30 menit. Terus dia terkoneksi dengan Thunderbolt 3, WiFi 6GB. Terus bisa juga gigabit LTE option, pilihan LTE-nya. For factor interaction ultra slim 2-in-1 clamshell. Dia tipis ya, 12x5x pada 1080p or better touch display, 3 set narrow bezel, terus backlit keyboard, precision touchpad, pan support. Nah, tadi lawannya Intel tuh ada namanya AMD. Ini dia buatan Taiwan ya, tulisannya nih made in Taiwan ya. Dia terkenal karena performa yang bagus saat gaming maupun pekerjaan berat. Contoh chipnya, nah ini ada versi Radeon. Radeon itu sendiri dulu miliknya ATI ya, ATI yang kemudian digabungkan dengan AMD sehingga namanya AMD Radeon. Bisa dibayangkan kemampuan grafisnya, dia cukup bagus. Saya tidak pernah mengeceknya untuk digabungkan dengan Nvidia ya, grafis Nvidia. Tapi kalau dulu ATI Radeon sama Nvidia itu rebutan apa ya, saling kejar-kejaran ya untuk teknologinya. Nah, yang Radeon ini sendiri, AMD Radeon, saya belum pernah ngecek ya. Tapi yang jelas AMD Radeon ini support untuk grafis. Makanya dia bagus banget untuk gaming maupun pekerjaan berat. Kalau versi yang lama, AMD versi dulu tuh terkenal dengan mudah panas. Ya, tapi sampai sekarang dia sudah mulai ada upgrade sehingga ya bisa mereduksi panas dari prosesor itu sendiri. Selanjutnya ARM ini digunakan tadi untuk embedded system. Salah satunya adalah handphone ya, smartphone yang paling sering untuk kebutuhan komersil. Selain itu ada smart TV juga, ada smart vacuum cleaner untuk drone, untuk smart mesin cuci dan sebagainya. Untuk rancangan awal dari ARM dibeli lisensinya oleh Apple, Huawei, Samsung dan lain untuk dikembangkan. Apple punya seri A-nya, saya lupa serinya. Huawei punya juga, saya lupa juga ini Huawei itu kalau nggak salah depannya Kakri ya, saya lupa ya. Jadi cari. Samsung itu jelas tadi Exynos ya, Exynos dan lain-lain. Ada juga Qualcomm. Contoh terbarunya ada seperti ini yang untuk ARM Cortex A77. Benchmark from dia lebih ini dibandingkan dengan Cortex A76 dan A75. Performa A76 lebih tinggi 35% dari Cortex A75 dan Cortex A77 lebih tinggi 20% dari sebelumnya. Arsitekturnya 2018 untuk yang 76 dan 77 sama-sama menggunakan ukuran 7 nanometer dengan clock 3 GHz sama ya. Cuman dia performanya lebih tinggi aja. Yang satunya ini menggunakan yang A75 tuh 10 nanometer, ukurannya 10 nanometer dengan 2,8 GHz. 10 nanometer arsitekturnya 10 nanometer. Oke. Kecil sekali itu. Ini 7 nanometer lebih kecil lagi. Bayangkan nanometer tuh 10 pangkat min 9 ya dari meter. Kalau milimeter dibagi 1000 lagi itu masih
mikrometer, ini dibagi 1000 lagi jadi baru nanometer. Jadi itu ukuran komponen di dalam apa IC-nya itu kecil sekali. Jadi makanya itu dia bisa memuat banyak komponen kecil-kecil di dalam IC-nya sehingga bisa menghasilkan teknologi yang lebih baik. Terus ini ada seri Mali G77 boost energy efficiency across all workload. Dia mengebus efisiensi energi across all workloads. Ini ada kompleks, ini perbandingan antara Mali 376 dengan Mali 377 ya. Arsitekturnya ini biasanya dipakai untuk GPU untuk ngegame. Dia dari yang 377 tuh G77 tuh dia baterainya lebih panjang, terus average 1,3 kali improvement in energy efficiency di berbagai kontennya. Ya ini ada perbandingannya. Oke, tadi kita sudah bahas tentang mikroprosesor. Sekarang kita bahas tentang microcontroller. Microcontroller sendiri apa? Controller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC dan dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Nah, jenis-jenis device dari microcontroller adalah ada STM dari produk STM Electronic, itu ada STM32, ada F10, ada F4 dan sebagainya. Ini F13 C8T6 yang terdiri dari STM32, F1, device family F1, seri subdivision dari device family 03, tadi ada F4 ya saya bilang tadi. Ada yang C8T6 physical manifestation affecting amount of RAM, flash memory and so on. Selanjutnya, kenapa kita harus menggunakan STM32? Harganya sangat murah, sekitar $2 di eBay. Di rupiah kurang lebih ya segitu juga sih. Rupiahnya juga murah sekali tuh. Ya kurang lebih mirip. Kok bisa mirip, ongkos kirimnya gimana? Nah, itu memang kalau yang pengiriman ke Indonesia tuh lebih banyak lagi. Sehingga bisa ongkos kirimnya bisa direduksi. Dia availability-nya dia ada tadi di eBay, Amazon, AliExpress. Dan di Indonesia tuh ada Tokopedia, Bukalapak dan seterusnya, Shopee juga ada. Kapabilitasnya tuh advance, bisa kapabilitas lanjut. Dia form factor-nya juga bentuknya ini bagus ya. Terus fitur-fitur dari STM32 tuh apa aja? Dia punya 4x16 bit GPIO ports. Mouse yang sebagian besar dia dapat menghandle 5 volt ya untuk satunya, nilai satunya kan digital ya, 0 dan 1. Jadi ada 16 bit GPIO ports, 16 bit 4 kali 16 bit. Jadi ada 4 kali 16 itu berapa? 64 ya. 64 bit pin. Jadi ada 16 pin dalam satu port dan ada 4 biji. 3 kali USART, Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Ini biasanya digunakan untuk komunikasi RxTX ya. Terus dia juga punya 2 kali I2C controllers. I2C atau I2C ini komunikasi yang serial, yang dia basisnya SDA SCL. Jadi dia serial data, dan jadi jalurnya cuma ada 2, SDL dan SCL. Data masuk di clock, addressnya di clock, terus data di clock dan seterusnya. Terus ada 2 kali SPI controllers. SPI apa? Series SPI ada serial peripheral interface. Terus juga ada 2 buah ADC atau analog digital converter.
Dia juga punya 2 DMA, Direct Memory Address Controller, punya 4 timers, ada watchdog timers, ada 1 buah USB controller, ada 1 buah CAN controller, ada 1 buah CRC generator, 20.000 static RAM, terus ada 64 kilo atau 128 kilobyte flash memory bawaannya, itu bisa diisi data. Terus ada dia menggunakan ARM Cortex M3 CPU yang clocknya bisa sampai 72 MHz. Ya 72 MHz. Ya kurang lebih ya jelas lebih cepat dari Arduino ya. Nah, tidak seperti keluarga chip AVR yang populer sekarang dimiliki oleh Microchip ya. Keluarga STM32F103 memiliki cukup SRAM, RAM statis untuk menjalankan FreeRTOS Origin dengan nyaman. Memiliki akses ke RTOS, sistem operasi real time yang memberikan beberapa keuntungan termasuk multitasking preemptif, antrian QIWI, mutex dan SmartPorts, dan pengaturan waktu atau counter perangkat lunak. Ada juga library OpenCM3 mendefinisikan file alamat memori untuk alamat register peripheral, mendefinisikan makro untuk konstanta khusus yang diperlukan. Library menyertakan fungsi C yang diuji untuk berinteraksi dengan sumber daya perangkat keras. Menggunakan library OpenCM3 membuat kita tidak perlu melakukan semua ini dari awal atau nol. Nah, untuk programming STM32 sendiri, kita dapat memanfaatkan ST-Link V2 atau USB TTL serial adapter dan power supply. IDE bisa menggunakan Arduino IDE atau STM32 IDE ini seperti ini. Nah, untuk seri lain dari microcontroller yang sangat populer dan cukup populer adalah Arduino. Ini saya perkecil dulu. Oke, ya jelas ya. Ini adalah website dari Arduino. Ada arduino.cc. Dia merupakan microcontroller yang paling banyak digunakan. Ya, ini websitenya. Di sini teman-teman juga bisa membongkar fitur-fiturnya. Dan di sini untuk awalnya teman-teman bisa mendownload dulu IDE-nya. Nah, untuk IDE-nya ini sekarang sudah masuk ke IDE 1813 waktu saat video ini dibuat ya. Sini ada pilihan untuk instalasinya, bisa semua ya, Windows, Linux, macOS bisa semua, tinggal di download. Terus setelah download kita bisa nanti hasilnya seperti ini. Ini adalah IDE-nya. Oke ya, ini saya setting dulu biar enak dilihat. Nah, tadi juga pas saat kita membahas STM32, Arduino IDE ini pun juga bisa dipakai untuk memprogram STM32 ya. Di sini juga ada banyak code-code sampel bawaannya. Yang bisa dari basicnya, terus untuk digital, untuk bermain dengan elektronika digital atau komponen digital. Terus ada juga komponen analog ya. Terus untuk komunikasi, untuk kendali, kontrol ini ada array, for loop, if, switch dan seterusnya. Ada sensor, sensor, ADSL, 3xx, NOC dan macam-macam ini. Terus ada display juga, bisa menggunakan bar graph atau raw volume scanning, juga bisa string untuk manipulasi string. Terus ada USB untuk bermain dengan USB, mouse dan joystick juga.
Terus ada starter kit basic ini yang bisa kita pakai, dan Arduino ISP. Dan banyak sekali ini, ada tambah-tambah lagi juga. Ada robot motor, robot kontrol, dan segala macam. Ini banyak sekali penggunaannya. Oke, kita kembali lagi sini. Sebenarnya ada apa aja sih seri Arduino? Ya, Arduino ini dia. Nah, kita learn Arduino, kita bisa klik learn Arduino untuk nih. Nah, tadi bisa download. Terus ada banyak kebutuhan dari Arduino yang bisa kita cari di marketplace ya. Tapi kita juga ini jenis-jenis tadi, jenis-jenis Arduino 2 Mega 2560 MKR, Nano, Uno, Zero, dan sebagainya. Ini banyak nih ininya, tipe jenis-jenisnya nih. Nah, kita bisa untuk mau simulasi, kita bisa menggunakan Tinkercad ya. Kita bisa menggunakan Tinkercad. Mungkin lebih cepat kita cari Tinkercad Arduino gitu langsung ya. Tinkercad Arduino. Nah, di sini ya, teman-teman bisa bermain simulasi Arduino. Ini contoh nih, bisa kita langsung simulasikan. Lalu kita juga bisa cari yang lain, ini lagi berjalan. Atau kalau enggak, ini cukup lambat ya, kita sambil menunggu ini jalan. Oh, udah bisa simulate. Contoh aja sih. Kalau kita juga bisa membuat dari nol ya, dari tadi ke Tinkercad lagi. Tinkercad. Ini masih loading. What is boring? Kita bisa search di sini. Kita bisa cari Arduino. Sirkuit, sorry. Arduino. Nah, ini ada contoh banyak ya Arduino. Nah, ini ada contoh macam-macam. Coba misalkan kita klik ini. Tadi bisa kita play. Nah, ini internetnya lagi lambat. Ini udah bisa belum ini? Oh, masih loading. Ini jelas teman-teman harus kalau ingin mengedit bisa coba saya pencet ini ya. Simulate-nya. Oh, ini sorry, start simulation. Oke, inisialisasi. Nah, ini oke ya. Suara beda-beda, dan ini akan memutarkan motor juga. Oke, yang tadi ini juga ada lain, ada Arduino LCD game juga. Bisa kita coba. Ini sudah belum tadi? Oh, yang ini masih. Oh, ini sudah. Start simulation, coba yang ini. Kita coba kita zoom. Lampu nyala. Ini
lampu hanya nyala ketika dua-duanya nyala on. Kalau salah satunya mati, dia akan mati. Ya. Ini simulator logika N. Ya, ingat N dulu di elektronika digital. Sedangkan yang ini wah masih loading. Dan ini masih beberapa lagi, teman-teman bisa nyoba. Ini saya close aja karena masih loading, masih cukup lama. Oke, ini banyak dan teman-teman juga bisa edit sendiri. Gimana cara ngeditnya? Teman-teman bisa sign in dulu. Sini teman-teman bisa menggunakan berbagai macam akun. Kebetulan saya sudah punya akun di sini. Saya bisa sign in. Nah, kita bisa menggunakan ini create new circuit. Nah, dari create new circuit ini kita bisa bikin berbagai macam ini simulator. Oke, seperti ini. Oke, ini kalau bisa tampil lagi atau saya kita atur segini mungkin ya biar kelihatan. Oke, nah kelihatan ya, ini kelihatan sebentar geser ini. Oke, kelihatan komponen-komponennya nih udah mulai ya, kelihatan nih, bisa digeser ke sini. Ini untuk vibration motor, ada motor servo, ada micro servo, dan berbagai macam komponen lainnya bisa dicoba untuk simulasi sebelum teman-teman bisa membeli juga. Oke, mungkin segitu dari saya untuk sesi episode mikroprosesor dan mikrokontroller ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.